Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Cirebon yang luhur dan bermartabat. Boleh saya memotong rambutnya? Silahkan. Terima kasih, Pak. Saya akan meneruskan perjalanan mencari siapa yang bisa memotong rambut ini. Ya, ayo. Ada apa itu? Sayembara. Sayembara apa? Siapa bisa mengalahkan Nimas Gandasari, ia akan jadi suaminya. Ada lagi? Tunggu. Anak muda datang kemari. Tidak untuk ikut sayembara, bukan? Rambutmu sudah putus. Apalagi? Maafkan hamba, Kanjeng Guru. Hamba sekarang sadar bahwa orang yang hamba cari ternyata ada di sini. Berdirilah. Ini muridku, Nimas Gandasari. Aku tidak pernah mengajari muridku untuk berlaku sombong. Dia barangkali hanya ingin menguji ilmunya. Ilmu itu sebaiknya untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Hamba menyesal. Nah, sekarang bagaimana? Saya tetap menepati janji saya. Baiklah kalau begitu. Dengan bangga kami persembahkan dokumentasi sejarah asal-usul Desa Karangkendal, Kecamatan Tapetakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, untuk para generasi muda supaya tidak melupakan Purwa Daksina. Magelung Sakti itu kenapa itu, Pak? Dulu nama aslinya siapa, Pak? Sarif Sam. Oh, Sarif Sam. Terus beliau
yang bisa menyebut Syekh Maglung Sakti itu siapa? Ya mungkin nama dari asma lakab tersebut karena mempunyai apa ini istilahnya rambutnya panjang, jadi itu digelung itu apa diikal bagi biar nggak kelihatan. Oh, nah pas itu apa dipotong itu berarti rambutnya sudah nggak panjang lagi, Pak? Ya iya udah patah. Nah senjata andalan beliau itu apa sih, Pak? Nah ini diantaranya yang apa itu? setahu saya ini Apa itu, namanya Pak? payung. Payung. Payung apa, Pak? Mana payungnya? Ini di dalam aja coba lihat. Itu buat apa itu payung itu, Pak? Ya ceritanya waktu diperintah oleh Syekh Syarif, ya nggak diperintah karena Syekh Syarifnya mengisahkan negara telaga itu Majalengka. Nah ini sejarahnya ini payung. Oh payungnya buat apa itu, Pak? Ya buat waktu Perang. itu waktu dengan orang Buddha ini. Oh, jadi ada senjata andalan dari para Syekh Maglung Sakti, payung. Wah, payung. Hanya sekarang. Ini baru main kalau dikeluarkan itu. Oh, ini payungnya, Pak. Iya payung panjang. Oh, payung ini adalah senjata andalan. Iya sejarah tinggalannya Syekh Maglung lah. Oh, Syekh Maglung. Jadi apabila di sini lagi dalam keadaan wabah yang luar biasa tuh, ini diputarkan. Oh, diputarkan. Dikelilingkan. Jadi satu desa bisa keliling, Pak, Iya, payung betul. ini dengan kesaktian beliau. Iya. Nah, ini buat untuk tolak bala atau untuk apa dulunya peperangan melawan senjata musuh mungkin. Iya, lagi waktu di negara Telaga, Majalengka itu. Waktu nyerang ke sana. Karang Kendal secara geografis terdiri dari dua daerah yang dipisahkan oleh sungai kecil. Daerah sebelah utara disebut Karang Krayunan, sementara daerah sebelah selatan disebut Karang Brai. Karang Kendal, karang berarti tempat dan kendal berarti pohon kendal. Karang Kendal berarti tempat yang banyak tumbuh pohon kendal. Pohon kendal sendiri sejenis pohon yang buahnya kecil-kecil. Sifat buah kendal yang lengket seperti lem membuat buah pohon ini biasanya digunakan oleh anak-anak untuk menangkap capung. Ki Gede Karang Kendal disebut juga dengan nama Ki Krayunan karena dia menempati daerah sebelah utara kali yang disebut Karang Krayunan. Ki Gede Karang Kendal disebutkan cerita lokal sebagai utusan kerajaan Islam Mataram dengan nama asli Ki Tarsiman. Dia menikahi seorang perempuan bernama Nyi Sekar Kedaton, putri dari Ki Sunan Kedaton dari Jawa Tengah. Atas pernikahannya dengan Nyi Sekar Kedaton, Ki Tarsiman dikaruniai 25 anak. Oleh karena itu, Ki Tarsiman disebut juga dengan nama Ki Buyut Selawe. Konon anak asli dari Ki Buyut Selawe sendiri berjumlah 24, akan tetapi ada satu lagi anaknya yang merupakan seekor kebo bule, sehingga anaknya genap menjadi 25 atau Selawe. Anak kebo bule tersebut sedang merumput saat Ki Buyut Selawe, istri Ki Buyut Selawe, sedang membuat kayu bakar. Meskipun sedang bekerja menyiapkan kayu bakar, karena anaknya banyak, Nyi Buyut Selawe membiarkan payudaranya menjuntai keluar dengan maksud untuk mempermudah anak-anaknya yang banyak itu menyusu kepadanya. Dalam keadaan seperti demikian, tanpa sepengetahuannya datanglah seekor kebo bule dan menyusu kepadanya. Saat tersadar ada seekor kerbau yang menyusu kepadanya, Nyi Buyut Selawe pun mengangkat kebo bule itu menjadi anaknya. Ke-25 anak Ki Buyut Selawe dimakamkan bersama di kompleks makam Ki Buyut Selawe di Karang Krayunan, Desa Karang Kendal. Di antara anak Ki Buyut Selawe yang terkenal diantaranya yakni Nyi Kersa yang menetap hingga akhir hayat di Desa Wanakersa, Cilamaya, Karawang. Nyi Ranggu yang menetap hingga akhir hayat di Blok Ombo, Desa Jatimulya, Cikedung, Indramayu. Nyi Banjar yang menikah dengan seorang muslim keturunan Tionghoa, Welitan.
Orang-orang menyebutnya Wiletan. Wiletan inilah yang kemudian menerima warisan berupa bareng jimat dari Ki Krayunan dan disebut Ngabai Banjar Wiletan. Pernikahan antara Nyi Banjar dengan Wiletan dikaruniai dua anak yang masyhur juga dalam cerita rakyat. Mereka adalah Surabranti dan Surabraja. Keduanya terkenal memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Surabraja disebutkan terkenal karena berhasil menaklukkan jawara dari desa Jagapura yang bernama Dulicip. Dulicip dibunuh oleh Surabraja karena perilaku tak bermoralnya yang kerap menyicipi perempuan yang baru menikah. Surabraja menetap hingga akhir hayat di Blok Bakung Alas, Desa Bakung, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Cerita rakyat Surabraja pun sampai sekarang menjadi legenda di daerah tersebut. Kisah pun berlanjut saat Syekh Magelung Sakti sampai di Karangkendal. Dia pun disambut oleh Ki Krayunan. Ia dipersilakan untuk menepati sebidang tanah yang berada di sebelah selatan tempat tinggalnya di Karangbrei. Kalau dilihat dari jalan utama desa, letak Karangbrei berada di depan Karang Krayunan, tempat Ki Krayunan tinggal. Hal itu merupakan bentuk penghormatan Ki Krayunan kepada Syekh Magelung dari negeri Syam yang memiliki keilmuan agama yang tinggi. Di Karangbreh inilah kemudian Syekh Magelung mendirikan padepokan sebagai sentra penyebaran agama Islam di Karangkendal. Orang dari daerah-daerah sekitar banyak yang berdatangan untuk belajar agama Islam kepada Syekh Magelung. Mereka diperkirakan berasal dari permukiman sekitar, yakni dari Kampung Duku, Pegagan, Kroya, Kertasura, Indramayu, hingga dari daerah yang cukup jauh, yakni Jawa Timur. Hingga akhirnya dibangunlah beberapa depok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri yang sedang belajar Islam. Depok itu diberi nama sesuai dengan asal daerah santri yang menempatinya. Hingga sekarang tersisa bangunan 3 depok yang masih berdiri kokoh. Ketiga bangunan sederhana dengan atap dari welit itu disebut Depok Kroya, Depok Pegagan, dan Depok Duku. Bukti lain bahwa komplek pemakaman ini dulu adalah pesantren, yakni adanya pohon asem dan kesambi di depan gerbangnya. Pohon asem dan kesambi adalah tanda bahwa tempat tersebut adalah pesantren, yakni tempat para santri belajar ilmu agama dan ilmu kanuragan. Akan tetapi, menurut penuturan warga setempat, pohon asem dan pohon kesambi yang ada di depan situs ini baru ditanam belasan tahun lalu. Asem dan kesambi lama telah mati. Masyarakat kemudian berinisiatif untuk mengganti kedua pohon tersebut. Selayaknya sebuah pesantren, selain depok atau asrama, ingatan kolektif masyarakat juga merekam tentang beberapa santri Syekh Magelung yang paling menonjol dibandingkan dengan yang lainnya. Di antara santri-santrinya adalah Ki Jare atau Ki Campa, Ki Tuding atau Ki Wandan, yang kuburannya dapat ditemukan di Desa Tegal Semaya, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Raden Mantri Jalaksana dari Desa Wanakesa, sekarang Desa Kertasura, Kecamatan Kepetakan, Kabupaten Cirebon. Ki Brajalintang atau Kelintang dari Rengas Dengklok, Karawang. Ki Buyut Tambangan, Ki Gede Ujung Anom, Ki Pati Waringin, Nyi Gede Manukan, dan Ki Gede Tersana dari Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Alkisah. Di negeri Syam ada seorang pemuda yang berambut panjang. Dengan rambut panjangnya itu, dia merasa tidak nyaman. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa memotongnya. Dia berharap suatu hari nanti ada seorang yang mampu memotong rambut panjangnya. Kemudian ada suara tanpa rupa yang mengatakan bahwa ada seorang wali di Pulau Jawa yang mampu memotong rambutnya. Hal itulah yang membuatnya datang ke Pulau Jawa dan bertekad akan berguru kepada siapapun yang bisa memotong rambutnya.
Pemuda yang merupakan pangeran dari negeri Syam tersebut berlabuh dengan membawa 2 buah perahu. Perahu pertama berisi bekal berupa bahan makanan, dan perahu kedua berisi kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Hal ini mengindikasikan ada motif syiar Islam selain motif ingin memotong rambut. Dalam perjalanannya itu pula turut serta bersamanya 2 orang, yakni Ki Campa dan Ki Wanda. Setelah berlabuh, Pangeran Syam bertemu dengan Syekh Bentong yang saat itu sedang mengupas gayam. Pangeran Syam yang nama aslinya adalah Hasan Khan atau Syekh Maghribta, jejuluk Syarif Syam, Syekh Magelung Sakti, Pangeran Soka, Ki Ajar Banakeling, Pangeran Maghribi, Pangeran Jakatawa, Pangeran Sokadana. Setelah bertemu dengan Syekh Bentong, menceritakan perihal jati dirinya sekaligus maksud dan tujuannya datang ke Pulau Jawa. Selanjutnya oleh Syekh Bentong diperintahkan berjalan ke arah selatan agar bisa bertemu dengan orang yang bisa memotong rambutnya. Arah selatan yang dimaksud adalah Keraton Pakungwati atau Keraton Kesepuhan. Dalam perjalanan menuju arah yang ditujukan oleh Syekh Bentong, Syarif Syam bertemu dengan orang tua berwibawa dan menanyakan perihal wali yang bisa memotong rambutnya. Syekh Magelung tidak tahu bahwa orang tua itu adalah orang yang dia cari. Dialah Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Oleh sang Sunan, Syekh Magelung diperintahkan untuk membelakanginya agar dia bisa melihat rambutnya yang panjang itu. Rambut Syarif Syam terlihat menjuntai hingga menyentuh tanah, karena memang sejak lahir rambut itu tidak pernah dipotong. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa memotongnya. Mungkin karena Syarif Syam suka menggelung rambutnya yang panjang dan tidak ada yang mampu memotongnya, maka diyakini oleh masyarakat Sunan Gunung Jati memberi nama Syekh Magelung Sakti. Dengan menggunakan kedua jarinya, Sunan Gunung Jati dengan mudah memotong rambut Syarif Syam. Dengan begitu, wali yang dimaksud oleh suara tanpa rupa yang didengar oleh Syekh Magelung waktu masih di negeri Syam adalah Sunan Gunung Jati. Peristiwa terpotongnya rambut Syekh Magelung dipercaya mengilhami pemberian nama jalan Karanggetas. Karang berarti tempat, getas berarti muda patah. Selain itu, sungai yang berada di sebelah utara jalan Karanggetas dinamakan Sungai Sukalillah. Dipercaya berasal dari kata suka dan lillah yang berarti ridho karena Allah. Syekh Magelung pun kemudian sering disebut Pangeran Soka atau Pangeran Sukalila. Nama Syekh Magelung juga diabadikan menjadi sebuah nama jalan dan RW di sebelah utara Sungai Sukalila.